Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita ready lagi power amplifier Paslab PA1T8 Pro. Yang kemarin kehabisan ya, Paslab PA1T8. Harganya masih sama. Ini ada kenaikan 100.000, untuk sekarang harganya di 7499. Ini ya, power kelas DB dari Paslab PA1T8 Pro. Powernya terdiri dari dua channel. Nah, ini power biasanya digunakan untuk subwoofer 18 inci kali 4. Ini recommend banget ya, khususnya buat teman-teman kalau mau digunakan untuk monitoran atau juga digunakan untuk speaker buang. Jadi yang kemarin kehabisan Paslab PA1T8, kita sekarang ready lagi. Power ini bisa digunakan untuk stereo, mono atau di bridge. Jadi bisa di bridge juga teman-teman. Karena kalau saat ini memang speaker nggak bisa dipungkiri, ukurannya makin besar. Meskipun 18 in, coilnya sekarang ada yang 5 in, ada yang 5,5, bahkan ada yang 6 inci. Otomatis kalau kita menggunakan speaker yang buatnya besar, tentunya harus menggunakan power juga yang besar. Nah, makanya di sini juga sudah tersedia mode bridge. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau bridge, silahkan produk PA1T8 Pro sudah bisa di bridge juga teman-teman. Ini kelas GB-nya produk Paslab. Oke, coba ya sekarang kita lihat belakang. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau main bridge, caranya nah ini nanti dipindah ke bawah sendiri. Lalu nanti untuk pemasangan kabelnya, nanti untuk yang plus di posisi channel A bagian plus, lalu minusnya di posisi channel B yang bagian plus. Jadi nanti ibaratnya digabung ya, dua power amplifier digabung jadi satu, ben kekuatannya ataupun output powernya semakin maksimal, dalam arti wattnya semakin besar dan juga bisa mendrive speaker yang kita gunakan dan otomatis hasilnya makin kencang. Jadi sebenarnya ini buat memenuhi kebutuhan, karena mengingat sekarang speaker-speaker yang wattnya semakin besar, bahkan saya sendiri sering dapat sampel komponen sekarang 18 in namun voice coilnya bahkan sampai dengan 6 in. Wah, ngeri. Itu kalau kita gunakan power yang wattnya contohnya 1500 1800 di 8 ohm, itu sangat tidak maksimal menurut saya sih, seperti itu. Jadi kalau kita dapat speaker komponen yang sekarang ukurannya makin besar, alangkah baiknya kalau kita menggunakan Paslab PA1T8 nanti di bridge saja, jadi bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nanti menggunakan speaker yang bisa dibilang contohnya coil 5, 4,5, itu mungkin cukup hanya dengan main di 8 ohm sesuai dengan watt power aslinya. Jadi channel A contohnya main di 4 ohm, channel B main di 4 ohm dan tidak di break teman-teman. Itu. Oke. Habis ini kita cek sound ya. Nah, sebelumnya kita set dulu. Ini sudah saya siapkan. Untuk middle saya menggunakan ATVL 10 dan juga untuk subwoofernya nanti Paslab PA1T8 Pro. Untuk speaker ya di depan saya menggunakan yang atas ATV VAR FX122 untuk middle dan juga yang bawah ATV 118A. Ini saya gunakan untuk subwoofernya, dan yang subwoofernya kita drive nanti pakai 1.8 Pro. Oke. Dan ini teman-teman untuk watt speaker saya ini sebenarnya yang 18 in, artinya subwoofer saya. Ini coil yang saya gunakan sekarang 5,5. Ini kalau saya gunakan tanpa di bridge ini sebenarnya sangat kurang teman-teman. Kalau saya menggunakan Paslab PA1T8 ini mesti saya bridge agar lebih hasilnya bisa lebih maksimal. Karena kalau speaker yang saya gunakan sekarang memang kalau tidak di bridge ini kurang maksimal kalau saya menggunakan Paslab PA1T8 Pro. Oke, sekarang kita bridge dulu ya teman-teman ya. Ini sekarang saya main bridge dulu. Nah, di sini juga sudah saya siapkan kabel untuk main bridge. Nah, nanti kita akan jumper di belakang. Jangan lupa kalau kita main bridge harus dimatikan dulu untuk power amplifiernya. Oke, sokok kena rai. Oke, ini ya kita pindah ke bawah ya, bawah sendiri. Ini harus bawah sendiri. Wes ya wi. Aduh ya.
Jadi kalau ini kita posisikan di tengah atau atas, iso kobong teman-teman. Karena nanti kita main plus sama plus ya, plus sama plus. Ini plusnya yang mana? Merah. Ini yang merah plusnya ya. Kita pasang di sini guys. Oke. Jangan pas, jangan lupa solder bro, ben iso maksimal. Oke, sudah disolder seperti ini kabelnya agar bisa maksimal untuk pemasangannya. Oke. Minusnya jangan lupa ditaruh bawah, plusnya di atas. Sesuai dengan instruksi ya. Instruksi di panel belakang, jadi plusnya atas, minusnya bawah. Sesuai dengan instruksi di belakang. Jangan lupa ya. Ini wajib di posisikan bawah sendiri mode bridge. Jadi jangan stereo atau paralel. Nek posisinya masih stereo paralel, ini bisa langsung buk speakernya. Karena nanti kena plus sama plus. Nanti voice coil langsung keratak, selesai. Oke. Oh iya, burine belum diganti teman-teman. Oke, kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu. Oke, kita ganti dulu teman-teman. Wah, hampir lupa ini, keratak nanti. Oke, kita ganti dulu. Oke. Buat teman-teman yang mau nyari ini juga kita punya Behringer Ultra G GI 100. Ini biasanya di iBox digunakan untuk instrumen, untuk mengubah signal unbalance menjadi balance. Jadi contohnya kalau saya pakai gitar, berarti kan unbalance. Agar nanti inputnya jadi balance atau diubah jadi jack and nanti kasih di iBox. Jadi nanti otomatis meskipun kabel panjang, low noise, signalnya dari instrumen yang kita mainkan itu tetap original, suaranya podo. Nah, ini juga hardware ini digunakan untuk mic imam masjid ini. Pak Nyong, ini pindahnya Pak Nyong. Neng buri ya ini. Yang gue imam masjid toh, iya toh. Ini nanti konverternya buat kanan apa ya toh. Masuk mixer kan bisa toh. Kabelnya nanti berapa meter ya? Periksanan 1 C ya. 1 C tak ndelok aku. Ini juga ada pas lab harmoni, ini digunakan untuk ear monitor. Ini juga ya. Ini Poly Blackwire 225. Ini digunakan untuk ear monitor juga. Ini buat headphone biasanya. Ini buat operator nek sing tapi ini mahal regane teman-teman. Ini 700.000. Tapi suaranya flat, suaranya jos. Kalau mau nyari nanti silahkan ya, kita ready. Ada produk Paslab, for akustik juga ada Jerman. For akustik Jerman. Ini tipe apa ini? Sonata. Tipe Sonata. Aku sampai lupa punya kayak gini. Oke ya, buat teman-teman ya. Nanti kalau mau order buat ear monitor atau digunakan untuk operator, ini rekomendasi ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk operator atau digunakan untuk ear monitor. Oke guys, sekarang saatnya kita cek sound guys. Nah, maaf ya teman-teman ya, karena di Madiun ini sangat panas banget. Jadi kita ayo flu, batuk wes komplit. Saya juga habis baru sembuh ini teman-teman. Habis flu, batuk dan lain-lain wes komplit pokoknya. Karena Madiun memang panasnya sangat luar biasa. Mungkin di tempat teman-teman juga sama ya. Melakukan aktivitas akhirnya ya tetap harus pelan-pelan dan juga yang pasti tidak bisa seperti biasanya sat. Oke ya, dangdut ya cek soundnya teman-teman ya. Karena kita pakai 118, ini identik subwoofer digunakan untuk dangdut. Oke. Ini tak cek lagu dangdut langsung di 118A. Paslab PA 1.8 Pro. Mode bridge ya teman-teman, real mode bridge ini. Oh enak jan. Mas Hasan, Mas. Nyaman banget, suaranya bener-bener semut, dutnya keluar, blurnya keluar. Ini real ya, produk
dari Pasrep PA1.8 kalau mode break. Dan nyaman banget. Ayune digowo ngomong ngono. Dipakai. Loh, wis digowo to? Wis. Oh, digowo, dipakai. Mas. Ayune digowo ngono, Mang. Jadi kalau GB, oke ya, ini saya matikan teman-teman ya, karena panas banget di sini, udaranya juga. Jadi ini ya, kalau GB memang menurut saya untuk tipe PA1.8 ini karakternya dia rendahnya oke, dutnya juga masih dapat. Jadi makanya kalau saya padukan sama ATV 118A ini karakternya benar-benar nyatu, karena subwoofer sendiri dia untuk suaranya bisa dibilang lebih jeduk ya, bahasanya seperti itu, lebih jeduk. Kita kasih power yang agak rendah, otomatis menghasilkan frekuensi suara yang benar-benar bisa maksimal banget dan enak banget dinikmati. Dengan catatan kalau main di speaker saya harus kita breed ya. Nah itu teman-teman, karena mengingat speaker saya di coil 5,5 in, ya wis tak breed aja agar lebih bisa maksimal untuk hasilnya. Oke. Jadi buat teman-teman nanti yang mau cek sound PA1.8 Pro, kita ready agak lumayan banyak ini stoknya, silakan bisa datang langsung ke sini atau teman-teman nanti bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar bagi yang butuh PA1.8 Pro. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi.